Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrima Arnabila dari kelas 12 MIPA 1. Sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang pemberontakan ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu komunisme. Nah, komunisme sendiri merupakan suatu ideologi atau pemahaman politik yang berorientasi pada masyarakat tanpa kelas. Apa sih masyarakat tanpa kelas itu? Masyarakat tanpa kelas itu merupakan masyarakat yang tidak ada batas kelas sosial, uang, negara, maupun alat produksi. Nah, kita sudah mengetahui tentang apa itu komunisme. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu PKI. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan sebuah partai yang berideologi komunis yang berdiri pada tanggal 23 Mei 1914 oleh tokoh sosialis asal Belanda bernama Hans Nevlin, yang pada saat itu organisasi ini diberi nama Indisi Sosial Demokratisi Vereniging atau ISDV. Selang 2 tahun, pada 1920, ISDV ini berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Pergantian nama ini dipelopori oleh Semaun dan Darsono. Terbukti dari terpilihnya Semaun sebagai ketua dari Partai Komunis Indonesia ini. Setelah kita mengetahui tentang apa itu komunis dan PKI, kita akan berlanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu latar belakang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pertama, ada alasan utama, yaitu ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Yang kedua, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin karena ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan negara Indonesia. Yang ketiga, ada kedekatan antara Amir Syarifuddin dan Musso sebagai tokoh PKI dan bercita-cita ingin menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Terakhir, adanya kekecewaan terhadap kabinet Hatta. Berbicara tentang latar belakang dari poin yang kedua, yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin ini, setelah ia tidak menjabat, ia kemudian mendirikan sebuah Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang selanjutnya akan bekerja sama dengan partai-partai yang berada di kubu kiri untuk melakukan pemberontakan. Yang pertama ada PKI, kedua ada Barisan Tani Indonesia. Tujuan pemberontakan di Madiun tidak hanya untuk menggulingkan pemerintahan di Indonesia, tapi juga yang pertama membentuk negara Indonesia Soviet, yang kedua menyebarkan ideologi-ideologi komunis di Indonesia, dan yang ketiga mengajak para buruh dan tani untuk melakukan pemberontakan. Awal dari pemberontakan ini yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin ini digantikan oleh kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Setelah Amir Syarifuddin tidak lagi menjabat, muncul rasa memberontak dan rasa tidak puas yang mengakibatkan kekecewaan terhadap kabinet Hatta. Amir Syarifuddin bekerja sama dengan Musso yang itu sebagai pemimpin PKI untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini diawali oleh propaganda yang anti pemerintah dan melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh negara. Nah, siapakah Musso ini yang menjadi pemimpin PKI? Musso ini adalah seorang asli Indonesia yang dulu pernah tinggal di Uni Soviet. Di Uni Soviet ini diterapkannya ideologi komunisme. Pada saat kembali ke Indonesia, ia ingin menerapkan ideologi komunisme tersebut di negara Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengakhiri pemberontakan ini, yaitu yang pertama, Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau Amir Musso. Yang kedua adalah Panglima Besar Sudirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan juga Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk melakukan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri. Setelah dilakukannya operasi penumpasan tersebut, beberapa tokoh petinggi PKI seperti DNID dan juga Lukman melarikan diri. Musso sendiri ini tewas tertembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin tertangkap dan dihukum mati. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan maupun ada penambahan bisa diketik di bawah sini. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.